Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa bi ilmihi darin. At-tuhuru bainal haid wa nifas. Ya. Masih pembahasan tentang nifas. Kemarin terakhir kita bahas tentang jangka waktu nifas, dari minimalnya, terus standarnya nifas itu berapa lama, 40 hari, ya paling sedikit itu sebentar, sekejap, standar 40 hari, dan paling maksimalnya itu 60 hari, yaitu waktu masa nifas. Ya, terus setelahnya at-tuhru bainal haid wa nifas, ya, masa suci antara haid dan nifas. Jadi berapa sih masa suci yang memisahkan antara darah nifas dan haid? Kalau kemarin kan di bab haid itu minimal masa suci itu kan 15 hari. Ini kan yang memisahkan antara darah haid dengan darah haid setelahnya. Ini kan 15 hari minimal. Ya. Nah, terus di sini di nifas berapa lama masa suci yang dibutuhkan buat memisahkan antara darah nifas dan darah setelahnya atau darah haid? Ya, di sini terbagi menjadi beberapa keadaan. Yang pertama, idza taqaddamal haidu ala nifas. Kalau seandainya lebih dulu atau didahului nifas ini dengan haid. Jadi kan mu'tamad itu menurut fikih perempuan hamil itu bisa haid, ya. Cuma menurut kedokteran itu pendapat mereka orang hamil tidak haid. Cuma nggak tahu prakteknya apakah perempuan itu ketika hamil keluar haid apa enggak, kurang tahu. Biasanya sih nggak keluar darah haid, ya. Cuma di fikih atau di syariat itu memungkinkan. Jadi darah yang keluar ketika perempuan hamil tetap disebut haid. Walaupun pendapat kedokteran bilang perempuan yang hamil itu nggak haid. Nah, jadi hukum darah yang keluar ketika hamil haid. Nah, di sini kalau seandainya sebelum nifas itu keluar darah haid, itu ketika hamil menjelang melahirkan. Di sini fala yushtaratu wujudu fasilin. Fadamul ladzi qabla al-wiladah yusamma dam haid wa damul ladzi ba'da al-wiladah yusamma dam nifas. Walau ma'al ittisal. Jadi seandainya keluar darah sebelum melahirkan, darahnya disebut haid. Setelah melahirkan disebut nifas. Jadi di kondisi ini, kejadian ini, kalau seandainya ada darah yang keluar sebelum melahirkan, darahnya dihukumi darah haid. Ya, darah setelah melahirkan itu dihukumi darah nifas. Jadi di sini tidak disyaratkan adanya jeda atau tidak disyaratkan adanya suci di antara kedua darah. Jadi walaupun misalnya sebelum menjelang melahirkan keluar darah tetap dihukumi haid, setelah melahirkan keluar anak disebut darah nifas, dihukumi darah nifas. Jadi kan di masalah ini tidak disyaratkan, tidak ada masa atau jangka jeda antara kedua darah. Ya, di kondisi ini kalau seandainya sebelum nifas keluar darah haid. Ya. Yang kedua, seandainya darah haid keluar setelah nifas. Idza taqaddama nifas wal haid. Kalau seandainya nifas, jika seandainya sebelum nifas, sebelum melahirkan tidak melihat darah, tapi darahnya itu terlihat ketika atau di masa nifas, ya, setelah nifas. Di sini terbagi menjadi beberapa keadaan juga. Yang pertama, kalau seandainya di masa nifas itu setelah melahirkan darahnya terputus-putus, ya, ada jeda di masa nifas setelah melahirkan. Nah, kalau seandainya ada jeda suci di antara masa nifas sebelum 60 hari. Kan kemarin kita bilang maksimal nifas itu kan 60 hari.
Kalau seandainya di tengah-tengah 60 itu ada suci, ya, terus setelah suci ini keluar darah. Nah ini gimana? Apakah darah setelahnya itu setelah suci itu dihukumi haid apa enggak? Kita lihat masa sucinya berapa lama. Kalau seandainya masa suci setelah nifas itu ternyata 15 hari, berarti otomatis darah setelahnya itu haid. Walaupun belum cukup 60 hari. Contoh, setelah melahirkan keluar darah selama 20 hari. Ya. Itu kan hukum darahnya nifas. Terus ada tuhur atau suci selama 15 hari. Berarti kan kalau ditotalin 35 hari, ya kan? Setelah masa suci keluar darah. Misalnya 5 hari. Nah, darah ini dihukumi haid walaupun ya, yang 5 hari dihukumi haid walaupun masih ada di jangka waktu 60 hari. Karena adanya 15 hari masa suci setelah nifas. Ya. Itu kalau seandainya masa sucinya 15 hari. Darah setelahnya otomatis dihukumi darah haid. Ya. Atau kalau seandainya kurang dari 15 hari. Nah, ini gimana? Kita lihat dulu. Kalau seandainya masa suci ini memang menjadikan nifas ini 60 hari totalnya, berarti setelahnya itu dihukumi darah haid. Contohnya kalau seandainya nifas keluar 50 hari. Ya. Terus suci selama 10 hari. Ya, jadi kan totalnya 60. Darah setelahnya hukumi haid. Karena sudah komplit atau sudah sampai mencapai 60 hari dengan tadi sucinya. 50 nifas, darah setelahnya suci 10, 60 kan. Darah setelahnya dihukumi haid. Walaupun tadi sucinya kurang dari 15 hari. Ya, jadi kalau seandainya suci setelah nifas kurang dari 15 hari, kita lihat kalau seandainya setelah ditotal sucinya sama darah nifas itu 60, berarti darah setelahnya itu dihukumi haid. Ya. Kalau enggak, contoh darah nifas 40, terus suci 10 hari, 50 berarti kan ya. Terus keluar lagi darah 10 hari. Nah, darah ini masih dihukumi nifas. Karena setelah dijumlah suci tadi sama nifas, belum mencapai 60. Makanya 10 hari darah setelah suci itu dihukumi nifas, karena masih mungkin di masa 60 hari. Ya. Yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya darah itu muncul setelah 60 hari. Ya. Berapa masa suci yang dibutuhkan untuk memisahkan antara nifas dan haid? Kalau seandainya setelah 60 hari ada jeda, walaupun sedikit, sekejap suci, darah setelahnya itu dihukumi darah haid. Cuma kalau seandainya nyambung, darahnya keluar dari sebelum 60 sampai ngelewatin 60. Contoh, darah nifas keluar 40 hari. Terus ada suci, jangka suci 10 hari. 50 kan ya. Terus keluar darah lagi selama 11 atau 12 hari. Totalnya kan 62 hari. Nah, kalau begini berarti hukumnya bukan jadinya mustahadoh. Jadi mustahadoh finifas. Hukumnya ntar saya akan datang. Tapi kalau seandainya nifas keluar 40 hari, terus misalnya suci 10 hari,
Ya. Atau contoh ya 40 nifas, 10 suci, terus keluar darah 10 hari. Total kan 60. Nah, setelah 60 itu ada jeda suci walaupun sedikit, darah setelahnya yang keluar itu bisa dihukumi haid. Kalau setelah pas 60 ada jeda, ada suci, darah setelahnya dihukumi haid. Cuma kalau tadi ya setelahnya haid, ya haid. Cuma kalau masih nyambung sama sebelum 60 terus sampai ngelewatin 60, nah ini ntar hukumnya mustahadoh. Mustahadoh wajib sholat. Ya. Jadi itu kesimpulan dari tadi masa suci antara haid dan nifas. Wallahu a'lam bishawab. Apanya itu? Maksimal. Maksimal 60. Standarnya 40 hari. Kalau apa tuh namanya? Kayak udah berbulan terus aku pendarahan itu jatuhnya haid. Berapa? Hamil nih, pendarahan nih. Itu haid berarti. Pendarahan tahu pendarahan dari mana maksudnya? Kan beda kan kalau darah yang keluar haid sama pendarahan. Beda. Kalau haid kan dam alami, emang ada daurnya, ada masanya. Kalau pendarahan kan tahu dam ilah itu, dam penyakit atau udah ya, karena sebab, ya kan? Karena terbentur mungkin atau apa. Kalau haid tuh alami keluar tanpa ada sebab apapun. Tuh haid. Tadi ada yang hamil, haid tadi sebutin. Itu bedain antara pendarahan dengan haid. Apa? Perbedaan pendarahan. Bedanya iya, sama haid. Hamil nih. Kan tadi bilang orang hamil bisa haid. Nah, maksudnya kalau pendarahan sama haid waktu hamil itu bedanya apaan gitu loh. Beda, kalau pendarahan karena ada sebab, pasti ada sebab. Kalau nggak ada sebab sama sekali, berarti darahnya haid. Kalau seandainya keluar di masa hamil, cuma biasanya sih nggak keluar darah, nggak keluar darah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.